20073 dari kelas K3L 3A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aksesibilitas dan keberlanjutan pada fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas. Yang pertama ada aksesibilitas dan keberlanjutan. Dalam mempelajari fasilitas umum, penting untuk memahami konsep aksesibilitas dan keberlanjutan yang saling melengkapi, terutama dalam menciptakan ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Desain inklusif memastikan bahwa setiap orang, termasuk para penyandang disabilitas, dapat mengakses dan menikmati fasilitas publik. Desain ini mendorong kemandirian dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua. Berikut adalah beberapa alasan mengapa aksesibilitas itu penting. Yang pertama ada pada realita populasi. 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia atau 8,5% dari populasi. Menurut Badan Pusat Statistik 2024, menyoroti urgensi kebutuhan akan fasilitas yang inklusif. Yang kedua ada kesetaraan hak. Aksesibilitas berarti kemudahan untuk kesetaraan, kesempatan, dan prinsip dasar yang ditekankan oleh Kemenkeu. Yang ketiga adalah dasar hukum. Hak-hak penyandang disabilitas dijamin kuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang memastikan perlindungan dan pemenuhan hak mereka. Berikut adalah contoh aksesibilitas fasilitas umum. Yang pertama ada jalan pemandu khusus difabel atau guiding block. Yang kedua ada ruang kursi roda di dalam transportasi umum. Yang ketiga ada layanan taksi yang ramah difabel. Yang keempat ada toilet khusus untuk difabel. Yang kelima ada lift khusus untuk para difabel. Dan yang keenam ada perpustakaan khusus untuk bagi penyandang tunanetra. Selanjutnya adalah hambatan utama penyandang disabilitas di fasilitas umum. Yang pertama, infrastrukturnya yang non-ramah. Banyak fasilitas umum yang memiliki infrastruktur yang belum ramah untuk para disabilitas, seperti trotoar yang terputus, pintu halte yang sempit, dan juga halte yang rusak. Yang kedua adalah kurangnya partisipasi. Perlibatan penyandang disabilitas yang minim dalam perencanaan fasilitas mengakibatkan desain yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada paradigma kebijakan. Paradigma kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif dan masih berkeadilan masih menjadi kendala, seperti yang terungkap dalam studi di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Nah, berikut adalah contoh studi kasusnya, yaitu transportasi publik di Medan. Pertama itu ada Damri dan juga Transmetro Delhi. Bus Damri dan Transmetro Delhi di Medan belum sepenuhnya ramah untuk disabilitas, yang mana menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut. Selanjutnya adalah kendala aksesibilitas. Yang pertama, kendalanya yang dapat ditemui yaitu yang pertama adalah pintu bus yang tinggi dan juga sempit. Yang kedua, halte yang rusak tanpa perbaikan. Yang ketiga, tidak adanya huruf braille. Yang keempat, rute yang tidak jelas. Meskipun Transmetro Delhi sedikit lebih baik, perbaikan signifikan tetap diperlukan untuk mencapai standar aksesibilitas. Selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan pendukung. Yang pertama ada Permen PUPR nomor 14 /PRT/M/2017 mewajibkan prinsip desain universal dalam pembangunan infrastruktur yang memastikan fasilitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 yang mengatur secara spesifik tentang aksesibilitas fasilitas publik dan pemukiman bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga ada RIPD dan RANPD 2020-2024 yang menjadi roadmap strategis untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif dan ramah disabilitas dalam jangka panjang. Berikutnya adalah strategi mewujudkan fasilitas umum berkelanjutan dan inklusif. Yang pertama adalah integrasi DAK, integrasi indikator aksesibilitas dalam dana alokasi khusus atau DAK
untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat. Yang kedua ada audit nasional. Audit nasional fasilitas publik secara berkala untuk evaluasi menyeluruh dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada pelatihan dan insentif. Pelatihan dan insentif bagi pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan fasilitas yang lebih inklusif. Selanjutnya ada pelibatan aktif, yaitu melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi fasilitas. Selanjutnya adalah manfaat keberlanjutan aksesibilitas. Yang pertama adalah kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas, yang mana memberikan mereka kesempatan yang sama. Yang kedua, harmoni komunitas, menciptakan komunitas yang lebih harmonis dan saling mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki tempat. Yang ketiga adalah keadilan sosial, mendorong keadilan sosial dan inklusi ekonomi bagi seluruh warga negara tanpa adanya terkecuali. Yang keempat adalah citra pemerintah, yaitu memperkuat citra pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang adil, merata, responsif terhadap kebutuhan semua warganya. Yang kelima adalah pembangunan berkelanjutan, mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan infrastruktur yang melayani semua segmen masyarakat. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.